Seorang tidak dapat menyucikan dirinya, saudara, sebelum disucikan oleh Tuhan. Jadi dikuduskan berbicara tentang identitas yang baru. Setelah dikuduskan, barulah seorang dapat menyucikan dirinya dalam langkah-langkah ketaatan setiap hari. Jadi berkenan kepada Allah, dipandang layak oleh Tuhan. Diberikan tujuan yang mulia, yaitu hidup menjadi perabot yang mulia. Menjadi umat Allah yang melakukan kehendak Allah yang sempurna. Tinggalkan mentalitas lumayan dan bangunlah mentalitas kerajaan Allah supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta dimanapun saudara berada. Kita bersyukur karena hari ini kita dapat beribadah bersama-sama sebagai keluarga masa depan cerah Jakarta. Puji Tuhan, minggu depan tanggal 20 Maret 2022, ibadah kita kembali diadakan secara onsite di satelit masing-masing. Satelit Serpong jam 10 pagi, satelit Jakarta jam 9 pagi, satelit Bekasi Barat jam 9 pagi, dan satelit Bekasi Timur pada jam 8 pagi. Untuk mengikuti ibadah onsite, saudara harus mendaftar melalui aplikasi MDC Jakarta. Pendaftaran dapat dilakukan mulai Senin 14 Maret 2022. Dan bagi saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite, dapat mengikuti ibadah secara online mulai jam 9 pagi melalui channel YouTube MDC Jakarta. Kami terus mengingatkan semua jemaat untuk tetap melakukan protokoler kesehatan, memakai masker, sering mencuci tangan, hindari kerumunan dan jaga kesehatan agar tidak tertular COVID-19 dan agar pandemi ini segera berakhir. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita sepekan mendatang. Tragedi besar dalam kehidupan kita bukanlah doa yang tidak terjawab, tetapi doa yang berhenti kita panjatkan. Untuk itu, tekunlah di dalam doa. Mari hadir dalam doa Morning Chapel yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pada jam 5 sampai jam 6 pagi melalui Zoom. Di altar adalah tempat kita menaruh pergumulan, pengharapan, dan doa, dan tempat kita mengalami kuasa, kasih, dan mukjizat Tuhan. Dan dalam di altar kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Hidup memang tak mudah, namun selalu ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itulah yang dialami Helena, seorang ibu rumah tangga dan seorang profesional yang bekerja di sebuah bank swasta besar. Apa yang Helena alami? Dengarkan kesaksiannya melalui Zoom Jumat 18 Maret 2022 dalam acara Di Altar. Memiliki orang-orang yang selalu ada untuk mendukung, menerima, dan mengasihi dalam setiap keadaan adalah kebutuhan setiap manusia. Jika saudara belum memilikinya, bergabunglah dalam Kesan.
Halo, nama saya Elma, saya dari Kesan Pasutri Bekasi Barat. Saya itu ikut Kesan kira-kira sudah 7 tahun. Pengalaman berharga yang pernah saya alami saat ikut Kesan itu luar biasa banget. Dulu anak saya yang kembar, dia harus segera dioperasi, tetapi pada saat itu juga kan tidak punya biayanya. Di sini aku bisa melihat bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa di dalam Kesan. Bahwa teman-teman Kesan, mereka menggabungkan sejumlah uang dari pribadi mereka untuk diberikan kepada kami. Kita bisa melihat keluarga yang saling membangun, keluarga yang saling membantu. Di Kesan itu kita nggak hanya sharing firman, kita nggak hanya mendengarkan pengalaman hidup, tapi kita juga bisa saling menguatkan satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, bahkan saling mendoakan satu sama lain. Buat teman-teman di luar sana yang belum Kesan, yuk join di Kesan. Terima kasih. Hubungi Justina di nomor yang tertera di layar untuk dapat dihubungkan dengan Kesan yang sesuai dengan saudara. Penyerahan anak akan dilakukan pada bulan Mei di minggu ketiga dalam ibadah onsite. Untuk pendaftaran, hubungi nomor yang tertera di layar. Halo, nama saya Cencen. Yang mengajak saya ke Alpha Course, Pendeta Tommy Simanjuntak. Sebelum mengikuti Alpha Course, hubungan saya dengan papa saya tuh ada jarak ya. Karena kebetulan papa saya sama saya tuh orangnya sama-sama keras. Di sini tuh saya belajar gimana sih caranya untuk berdamai dengan masa lalu, memaafkan orang-orang yang mungkin aku juga pernah lukain mereka, dan ataupun mereka yang nyakitin aku gitu. Tuhan Yesus kan bisa gitu maafin, kenapa aku juga nggak bisa maafin orang lain gitu sih. Setelah ikut Alpha Course, saya sama papa tuh puji Tuhan hubungannya sekarang jauh lebih baik, udah bisa berdamai lah sama papa gitu. Aku lebih nggak sungkan untuk minta maaf lebih dulu ke papa. Ternyata aku tuh belajar sebenarnya kerasnya papa itu tuh sebenarnya baik buat aku sih gitu. Baik buat aku karena sebenarnya papa sayang sama aku, tapi pada waktu itu mungkin karena usianya masih labil ya kan. Jadi kayak waktu itu belum bisa mikirnya ke sana gitu sih. Jadi lebih ya buat ngobrol sama papa tuh lebih nyaman. Terus kayak kita ngobrol biasa aja. Jadi kayak senyaman aku juga ngobrol sama mama sih gitu. Alpha Course buat aku lebih ke kayak sekolah ya. Sekolah mungkin kayak sekolah kehidupan, karena di sini aku banyak banget belajar dan aku lebih banyak ngerti lagi yang dari apa yang sebelumnya aku nggak tahu dan aku belum pernah dapetin, tapi banyak hal-hal positif yang aku dapetin gitu selama di Alpha Course. Jika saudara memiliki pertanyaan tentang kehidupan, ikutilah program Alpha Course. Akan dimulai Kamis, 7 April 2022 jam 8 malam melalui Zoom. Hubungi Yopir di nomor yang tertera di layar untuk informasi dan pendaftaran. Terima kasih kepada jemaat yang terus mendukung program PSG atau Peduli Sesama Jemaat, sehingga sampai saat ini program ini masih terus berlangsung. Berikut laporan keuangan PSG selama 1 minggu terakhir. Bagi para wanita, jangan lupa untuk mengikuti Shine Fellowship Senin 14 Maret 2022 jam 7 malam melalui Zoom. Tema fellowship kali ini adalah Perempuan Sehat Emosi yang akan disampaikan oleh Bapak Joshua Iwan Wahyudi, seorang Master Trainer EQ. Pendaftaran melalui Google Form atau melalui nomor yang tertera di layar. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Tema firman Tuhan hari ini adalah Sanctify to Possess, dikuduskan untuk menguasai, yang akan disampaikan oleh Pendeta Tony Suwardi. Catatlah hal-hal penting yang menginspirasi saudara, kemudian pelajari kembali dan praktekkan agar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Dan kemudian kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan misi, dan persembahan perpuluhan, dan diakhiri dengan doa berkat.
Demikian informasi untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Dia, saudara. Mari kita sembah Dia. Mari kita rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Mari sama-sama katakan, Allahku, Rajaku, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Oh, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Sama-sama, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Jemaat Tuhan sama-sama, bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya, Dia berkuasa. Bangkit, oh bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka
berkuasa. Haleluya, Dia berkuasa. Haleluya, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya, Dia berkuasa. 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 Haleluya, haleluya. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua karena rancangan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu, Yesus. Oh, katakan anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ini hidup kami Tuhan, Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh, segala puji, segala hormat,
kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu, namun kehendakku. Hidupku bagimu, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Sama katakan segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Hidupku bagimu, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Selamat hari Minggu, Jemaat MDC Jakarta. Baik yang ada di satelit 76 di Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan juga di satelit Serpong. Saat ini memang kita masih beribadah secara online. Namun saya percaya kalau kita melakukannya dengan segenap hati, maka ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan. Bukankah Allah itu roh yang tidak tergantung kepada ruang dan waktu? Saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan siap memberkati kita semua dengan firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur dan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran yang akan membuat kita mampu untuk mengenapi setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita.
Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah walaupun secara online, kami percaya bahwa kasih setiamu menyertai kami sampai hari ini. Kasih setiamu memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, sehingga kami bisa tetap beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mau sungguh-sungguh juga melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Karena firman-Mu berkata bahwa yang berbahagia bukan saja orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan. Terjadilah firman-Mu, rencana-Mu, janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dengan sukacita kami menyambut firman-Mu Tuhan, dan urapilah hamba-Mu. Berikanlah kata-kata yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan, dan yang membuat setiap kami excited dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada bulan Maret ini adalah Go and Possess, yaitu pergi dan kuasai. Kita pergi tentunya bersama-sama dengan Tuhan dan menguasai apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan sebuah kalimat yang pernah saya dengar dari seorang hamba Tuhan, di mana dia berkata begini, saudara, bahwa rencana Tuhan harus dilakukan dengan caranya Tuhan dan dalam waktunya Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi, saudara, bahwa rencana Tuhan harus dilakukan dengan caranya Tuhan dan dalam waktunya Tuhan, supaya berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu pada bulan Maret ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana Yosua dan bangsa Israel bertindak, bergerak untuk merebut setiap janji Tuhan bagi mereka dengan cara yang benar dan cara yang berkenan kepada Tuhan. Ada 4 hal yang akan kita bahas bersama pada bulan Maret ini, yaitu yang pertama adalah bergerak di dalam ketaatan, obedience to go. Yang kedua, bergerak di dalam kekudusan, sanctify to possess. Dan yang ketiga adalah bergerak dalam ketekunan, persistence to conquer. Dan yang keempat, bergerak dalam kesetiaan, audacity to be faithful. Inilah 4 hal yang akan kita bahas selama bulan Maret, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar dari Yosua tentang ketaatan Yosua kepada perintah Tuhan. Ada 3 hal yang telah disampaikan pada minggu lalu. Yang pertama adalah taat tanpa menunda. Walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti, saudara. Tapi Tuhan menuntut kita untuk apa? Taat. Tidak menunda apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita tidak tahu, kita tidak mengerti apa yang Dia perintahkan. Yang kedua adalah taat dengan mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi betul-betul kita taati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga, sehubungan dengan yang kedua juga adalah taat dengan berhati-hati. Karena Tuhan menginginkan suatu presisi di dalam melakukan kehendaknya. Contohnya, saudara, Musa tidak disuruh untuk memukul batu. Tetapi karena emosi, saudara, Musa memukul batu sehingga akhirnya kita tahu Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas tema yang kedua, yaitu dikuduskan untuk menguasai. Ada 2 peristiwa di mana Tuhan menuntut bangsa Israel menguduskan dirinya. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan dirinya. Yang pertama kita baca dari Yosua pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yosua 3 ayat 1 berkata, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Saya ulangi, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam,
yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ayat yang keempat, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat yang kelima saya ulangi, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, kehadiran Tuhan dilambangkan dengan apa saudara? Tabut perjanjian Tuhan. Yang tentunya tidak boleh diangkat oleh sembarangan orang saudara. Tabut perjanjian itu hanya boleh diangkat oleh para imam dan dari keturunan Lewi. Dan Yosua memerintahkan untuk seluruh bangsa Israel menguduskan diri. Karena saudara, kekudusan adalah hal yang mutlak. Kekudusan adalah hal yang mutlak untuk dua hal di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca. Yang pertama adalah melihat kehadiran Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14, satu ayat yang sangat terkenal sekali. Di dalam ayat itu dituliskan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan saudara, gak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini hal yang penting dari kekudusan. Makanya Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel supaya mereka menguduskan diri mereka. Karena mereka akan melihat kehadiran Tuhan itu. Dan yang kedua adalah melihat atau mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, pada waktu Musa memimpin bangsa Israel untuk menyeberang Laut Merah, mujizat itu terjadi karena satu orang. Karena ketaatan satu orang, yaitu siapa saudara? Musa, yang hidupnya taat kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan saudara. Dan itu terjadi saudara ketika Musa mengangkat tongkat dan Laut Merah terbelah menjadi dua. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi Laut Merah dengan selamat. Dan ketika semua sudah selesai menyeberangi Laut Merah, saudara, yang terbelah itu dan menjadi satu kembali dan membunuh semua tentara Mesir yang mengejar mereka. Tapi berbeda pada waktu Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Dibutuhkan kekudusan seluruh bangsa. Saya ulangi, dibutuhkan kekudusan seluruh bangsa sehingga mereka, ketika para imam menjejakkan kaki mereka di Sungai Yordan, air Sungai Yordan itu tersibak menjadi dua. Sehingga bangsa Israel, saudara, bisa menyeberangi tanah yang kering sampai di seberang Sungai Yordan. Dan ketika para imam yang membawa tabut itu sampai di seberang Sungai Yordan, maka air Sungai Yordan kembali bersatu dan menjadi sungai yang sangat deras aliran airnya. Saudara, lihat perbuatan Tuhan yang ajaib ini yang dialami oleh bangsa Israel. Ternyata terdengar oleh semua bangsa Amori dan semua bangsa Kanaan yang tinggal di seberang Sungai Yordan itu, saudara. Kita bisa melihat respon dari semua bangsa Amori dan semua bangsa Kanaan ketika mendengar perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang pertama, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat Sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air Sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Saudara, itulah pengudusan yang pertama yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Yosua. Pengudusan yang kedua terjadi ketika bangsa Israel sudah tiba di seberang Sungai Yordan. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Yosua pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir.
Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir itu belum disunat. Jadi saudara, disunat 2 kali ini bukan berarti 2 kali disunat ya saudara. Artinya orang yang keluar dari Mesir itu semuanya sudah mati dan mereka semua sudah disunat. Sedangkan yang lahir di padang gurun itu mereka belum disunat. Nah, apakah arti sunat saudara? Sunat secara lahiriah adalah mengerat bagian tubuh yang cemar atau yang kotor. Nah, dalam konteks perjanjian baru, sunat adalah sunat hati. Yaitu hati yang dikuduskan melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan tentunya diteruskan di dalam kekudusan setiap hari, setiap orang percaya. Nah saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Kita akan melihat bagaimana proses orang yang dikuduskan itu dan apa dampaknya di dalam kehidupan setiap orang. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 26. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya ulangi saudara, ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat yang ke-23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Perhatikan ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan, setiap anak Tuhan, saudara, setiap orang percaya tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat yang ke-26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara, Paulus menggunakan kiasan tentang perabotan atau peralatan rumah tangga yang ada di dalam sebuah rumah yang besar untuk membedakan dua jenis orang Kristen. Yang pertama yaitu orang Kristen yang dipakai untuk maksud yang mulia. Sekali lagi, orang Kristen yang dipakai untuk maksud yang mulia. Saya berharap inilah kehidupan kita, menjadi orang Kristen yang dipakai untuk maksud yang mulia. Saya berharap semua anggota gereja MDC Jakarta dipakai untuk maksud yang mulia. Dan hal ini digambarkan sebagai peralatan rumah tangga yang terbuat dari emas dan perak. Saudara, peralatan ini tentunya tidak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk acara-acara yang sangat spesial, seperti jamuan untuk tamu istana, jamuan makan untuk tamu istana, atau untuk jamuan pesta pernikahan yang mewah, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saya pernah membantu pelaksanaan suatu event pernikahan yang cukup mewah di Bali, di mana untuk jamuan makan, khususnya untuk meja keluarga, meja mempelai, saudara, itu dipergunakan peralatan makan dan dekorasi yang terbuat dari kristal, yang tentunya sangat mahal harganya, saudara. Dan peralatan ini saya lihat dibawa dengan sangat hati-hati, jangan sampai jatuh dan pecah, karena harganya pasti sangat mahal. Berbeda dengan peralatan makanan untuk para tamu yang biasa saja, saudara. Dalam terjemahan The Message dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-20, itu berbunyi demikian, saudara. In a well-furnished kitchen, there are not only crystal goblets and silver platters, but waste cans and compost buckets. Kira-kira terjemahannya adalah, saudara, di sebuah
dapur yang lengkap gitu ya saudara. Tidak hanya ada gelas-gelas kristal dan piring-piring perak saudara. Tapi juga ada mungkin kaleng sampah, ada tempat sampah untuk menampung sampah-sampah organik, sampah-sampah dari makanan saudara. Itu juga ada di dalam rumah itu saudara. Nah kita lihat di sini saudara bahwa orang Kristen yang diharapkan oleh Paulus, Timotius diharapkan oleh Paulus itu menjadi orang Kristen yang dipakai untuk maksud yang mulia. Itu jenis orang Kristen yang pertama. Yang kedua adalah orang Kristen yang dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Dua-duanya dipakai saudara. Tapi yang satu dipakai untuk maksud yang mulia, yang kedua dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Nah di situ digambarkan saudara, untuk maksud yang kurang mulia digambarkan sebagai peralatan rumah tangga yang terbuat dari apa? Dari kayu, dari tanah liat. Nah peralatan rumah tangga ini ya harusnya digunakan saudara untuk kebutuhan yang sehari-hari, untuk makan sehari-hari saudara. Apa yang membedakan kedua jenis peralatan rumah tangga ini? Dua-duanya adalah peralatan rumah tangga yang mungkin sama bentuknya, sama manfaatnya, tetapi yang membedakan adalah apa? Material yang digunakan untuk membuat peralatan tersebut. Apa yang membedakan orang Kristen yang satu dengan orang Kristen yang lain saudara? Walaupun sama-sama mungkin sudah percaya Tuhan, percaya kepada Yesus, ditebus dengan darah yang sama, yaitu darah Yesus, saudara. Nah kita melihat, saudara, perbedaan antara Yosua dengan Kaleb dengan 10 orang pengintai lainnya. Ini tertulis di dalam Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Apa sih yang membedakan Yosua dan Kaleb dengan 10 orang pengintai lainnya? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab apa saudara? Engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan apa? Sepenuh hati. Jadi yang membedakan antara Yosua, Kaleb dengan 10 orang pengintai adalah apa? Yosua dan Kaleb itu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Sedangkan yang 10 orang mengikuti Tuhan dengan apa saudara? Setengah hatinya. Nah Yosua dan Kaleb hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Kata kudus itu berasal dari kata kados yang mengandung arti saudara yang pertama adalah terpisah dari dunia. Dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Saya ulangi, terpisah dari dunia dan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. 10 pengintai keluar dari Mesir. Tapi masalahnya Mesir tidak pernah keluar dari hati mereka. Mereka keluar dari Mesir tetapi Mesir masih ada di dalam hidup mereka. Mesir masih menguasai hidup mereka. Sedangkan Yosua dan Kaleb bukan hanya keluar dari Mesir, tetapi Mesir telah keluar dari kehidupan mereka, saudara. Inilah yang membedakan, saudara, antara Yosua dan Kaleb dan 10 orang pengintai tadi. Yang kedua, arti kata kudus atau kados, saudara, yaitu dikhususkan bagi Tuhan untuk tujuan yang mulia. Yang kedua, dikhususkan bagi Tuhan untuk tujuan yang mulia. Kalau yang pertama tadi, dipisahkan, terpisah dari dunia, saudara. Yang kedua adalah dikhususkan bagi Tuhan untuk tujuan yang mulia. Dan saudara Yosua dan Kaleb dikhususkan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menguasainya seluruhnya, daerah-daerah yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa Israel itu, saudara. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21, Paulus berkata kepada Timotius bahwa jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka ia akan menjadi perabot yang mulia. Artinya untuk menjadi perabot yang mulia, Timotius harus menyucikan atau menguduskan dirinya. Saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana seorang bisa menguduskan dirinya? Paulus menegaskan ada 3 proses yang harus dialami oleh Timotius supaya bisa menguduskan dirinya dan menjadi perabot mulia. Yang pertama adalah dikuduskan oleh Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dituliskan, ia dikuduskan oleh Tuhan. Seorang tidak dapat menyucikan dirinya, saudara, sebelum disucikan oleh Tuhan. Sama seperti seorang bayi tidak dapat melakukan apapun sebelum ia dilahirkan. Jadi dikuduskan berbicara tentang identitas yang baru.
melalui karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Melalui darah Yesus, setelah dikuduskan, barulah seorang dapat menyucikan dirinya dalam langkah-langkah ketaatan setiap hari. Yaitu apa saudara? Mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tertulis dalam Roma 12 ayat 1a. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Yang kedua, saudara, proses yang kedua adalah dipandang layak atau berkenan kepada Tuhan, diterima oleh Tuhan, acceptable. Roma 12 ayat yang kedua, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi berkenan kepada Allah, dipandang layak oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, diberikan tujuan yang mulia, yaitu hidup menjadi perabot yang mulia, menjadi umat Allah yang melakukan kehendak Allah, bukan hanya yang baik, bukan hanya yang berkenan, tetapi di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan kehendak Allah yang sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara, Paulus menasihati Timotius dengan 3 langkah praktis. Saya masuk 3 langkah praktis untuk dipakai Tuhan menjadi perabot yang mulia. Yaitu yang pertama, saudara, jauhilah nafsu orang muda. Artinya apa saudara? Hidup oleh roh, bukan hidup di dalam apa? Kedagingan. Dalam doa Bapa kami, kita sering berdoa kan saudara, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi seringkali saudara, banyak orang Kristen yang membawa dirinya sendiri ke dalam pencobaan. Contohnya Yusuf, saudara. Yusuf itu lari dari pencobaan. Ketika dia dicobai oleh istrinya Potifar, dia tinggalkan, dia lari dari pencobaan itu. Berbeda dengan Simson. Simson bukan lari dari pencobaan, tetapi justru dia membawa dirinya masuk ke dalam pencobaan, saudara. Ada banyak contoh dalam Alkitab, saudara, orang-orang yang menyucikan dirinya, sehingga mereka dipakai menjadi alat yang mulia seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang menguduskan dirinya sehingga mereka dipakai secara luar biasa. Langkah yang kedua yang praktis adalah saudara, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, untuk kudus, untuk menyucikan diri dibutuhkan komunitas rohani. Untuk saudara hidup di dalam kekudusan. Mengaku dosa bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada saudara seiman. Tentunya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, saudara. Nah, kelompok kesan adalah keluarga rohani yang dapat dipercaya. Satu kali ada seorang pria datang ke kantor, saudara. Datang ke kantor dan dia duduk, dia minta ketemu dengan saya. Dan dia hanya melakukan satu hal, saudara. Dia mengakui kebiasaan buruknya sebagai seorang pria, saudara. Dan saya sangat terharu. Karena apa? Karena ya dia mau mengakuinya di hadapan saya. Dia bilang, kalau saya nggak mengakuinya, saya susah untuk bebas dari kebiasaan yang tidak baik ini. Saya doakan dan dia menangis, saya pun terharu, saudara. Dan luar biasa, setelah dia menceritakan semua kelemahannya sebagai seorang pria, dia mengalami kemerdekaan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yakobus 5 ayat yang ke-16, ini ayat yang sangat sering kita baca, saudara. Tapi susah kadang-kadang untuk dipraktekkan ya. Khususnya bagian yang pertama. Dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Nah ini yang kadang-kadang sulit, saudara. Ya, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh, supaya kamu dipulihkan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagian yang terakhir itu seringkali kita bahas, seringkali kita khotbahkan, saudara. Tapi bagian yang pertama itu jarang dikhotbahkan. Jadi ada satu step di mana kita harus apa? Saling mengaku dosa kita. Baru kita saling mendoakan, saling menyembuhkan. Baru di situ doa orang benar besar kuasanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu langkah yang praktis yang kedua. Langkah praktis yang ketiga adalah apa? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh, yang tidak layak, saudara. Sehingga kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius, suatu tujuan yang mulia dari Tuhan adalah membawa semua orang untuk mengenal kebenaran.
Pada bulan April ini kita akan mengadakan sebuah kelas yang bernama Alpha Course. Saudara, mari kita gunakan kesempatan ini untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan. Karena itulah tujuan yang mulia dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Inilah tujuan yang paling utama, yaitu membawa setiap orang untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, pesan saya yang terakhir adalah jadilah perabot yang mulia. Jangan jadi perabot yang biasa-biasa. Tinggalkan mentalitas lumayan dalam hidup kita. Dan bangunlah mentalitas kerajaan Allah. Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mendengarkan satu keindahan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kami dijadikan perabot yang mulia Tuhan. Perabot yang luar biasa indah yang dipakai oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Tuhan, ampuni kalau kami sampai hari ini masih melakukan hal yang biasa-biasa. Kami mau belajar Tuhan untuk terus hidup di dalam kekudusan, menyucikan diri dari hal-hal yang jahat Tuhan, supaya kami dipandang layak dan kami akan mendapatkan tugas-tugas yang mulia di dalam kehidupan kami, supaya banyak orang menjadi percaya kepada Engkau. Tuhan, tolong kami dalam segala kekurangan kami, dalam segala kelemahan kami. Mungkin ketika kami sendirian kami mudah jatuh, tetapi ketika kami bersama-sama di dalam komunitas kesan yang ada Tuhan, kami akan saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kekudusan menjadi bagian dalam kelompok kesan kami bersama-sama. Dan disitulah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan menyatakan perbuatannya yang besar dan kedahsyatannya yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa pada hari ini, biarlah setiap kami Tuhan boleh menyucikan diri kami, sehingga kami menjadi perabot yang mulia yang akan dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dimanapun kami berada saat ini, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan memanggil kami bukan untuk menjadi biasa-biasa, tetapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Berkati jemaat-Mu Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang membutuhkan pemulihan Tuhan pulihkan, yang masih bergumul dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk Tuhan, biarlah mereka mempunyai komunitas, mereka mempunyai hati yang sungguh-sungguh bertobat, sehingga kekudusan Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kita sudah berada di penghujung ibadah hari ini. Kita sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan yang tentunya menginspirasikan dan menguatkan kita. Dan saatnya kita akan mengembalikan sebagian berkat Tuhan bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Baik persembahan umum, perpuluhan, persembahan misi sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan. Persembahan dapat saudara beri dengan cara transfer melalui nomor rekening atau QR code yang tertera di layar saudara. Sebelum memberi persembahan, kita akan berdoa lebih dahulu, dan setelah itu kita berikan waktu bagi saudara untuk berikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami dapat memberi persembahan, kami mau beri persembahan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, sucikan, kuduskan tangan-tangan yang memberi. Berkati jemaat Tuhan yang memberi. Mereka mau memberi karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berdiam diri, balas anak-anak-Mu ini berlipat ganda. Hamba mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Dan kita akan segera mengakhiri ibadah hari ini.
Saya akan berdoa untuk jemaat, untuk bangsa, dan diakhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Aku mengucap syukur untuk jemaat Tuhan yang begitu setia. Tuhan berkati jemaat-Mu, berkati keluarga demi keluarga dengan berbagai pergumulan mereka. Tuhan, Engkau menjadi penolong bagi jemaat Tuhan. Kami tetap melihat bahwa jemaat-Mu sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa bagi pemerintahan kami, bangsa dan negara kami. Aku percaya bahwa bangsa dan negara kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin negara kami, berkati aparat negara, biar sehati menjalani tanggung jawab di negara kita ini, sehingga negara dapat berjalan di dalam kontrolnya Tuhan. Dan setiap hal yang bukan dari Tuhan, kami tetap percaya Tuhan yang menyelesaikannya. Aku memberkati pemimpin negara, para aparat negara, para menteri dan para jenderal dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dan takut akan Tuhan turun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang besar yang terjadi di dalam kehidupan kami. Saudara, kita akhiri pertemuan yang indah ini. Saudara, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah anak-anak Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Bahwa anugerah Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.